Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada. Saat ini saya berada di markas Partai Berkarya. Saya akan melakukan diskusi bersama Ketua DPW, yaitu Bapak Salim Bakulu, bahwa beliau ini merupakan pimpinan partai dari Partai Berkarya yang juga mengusung pasangan hebat. Kenapa demikian? Karena beliau selama ini dalam mengusung hebat memberikan sumbangsi pemikiran, kemudian kerja-kerja yang nyata. Oleh karena itu, pemirsa dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Salim Bakulu terkait kesiapan maupun kemenangan dalam pasangan hebat. Ya, Bapak Salim, kira-kira sejauh mana kesiapan tim hebat dalam memenangkan pasangan Hidayat Barko untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Masyarakat Sulawesi Tengah yang kami cintai, kami banggakan bahwa pasangan hebat adalah salah satu pasangan calon yang lolos dalam rangka pencalonan Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah di 9 Desember 2020. Ini merupakan satu keberuntungan buat pasangan kami karena terus terang bahwa Sulawesi Tengah membutuhkan figur-figur yang muda, figur-figur yang hebat, dan figur-figur yang berpengalaman dalam mengelola birokrasi yang ada di Sulawesi Tengah. Kenapa demikian? Karena Sulawesi Tengah memang ke depan harus mengejar target untuk menyamakan pembangunan infrastruktur dan kemajuan juga untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang bahwa ketika ibu kota negara Republik Indonesia sudah berada di Kalimantan Timur, maka sudah jelas salah satu provinsi penyangga adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian dalam hal pencalonan ini, alhamdulillah, pasca usai melaksanakan deklarasi dan mendaftar di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersama tim koalisi dan tim relawan telah melakukan anjang sana katulistiwa dalam rangka deklarasi partai-partai koalisi yang ada di 8 kabupaten. Perjalanan kami mulai dari Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, kemudian Kabupaten Morowali Bungku, dan kami balik lagi ke Morowali Utara, menyeberang melalui kapal feri dan kami turun di Kecamatan Batu Rube. Alhamdulillah di 2 kecamatan itu masyarakat rupanya telah menunggu kami. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Toili dan masuk ke wilayah Kabupaten Banggai, Luwuk Banggai, dan melanjutkan perjalanan di Kabupaten Tojo Una-Una. Alhamdulillah dalam perjalanan ini sambutan antusias masyarakat itu luar biasa. Ternyata apa yang kami temukan di lapangan jauh dari rencana dan prediksi kami, bahwa ketika awal kami rencana ingin turun, kami merasa ragu, merasa was-was karena
Kenapa? Ada satu pihak dari sebelah, artinya calon kandidat lain memang yang sudah turun 1 tahun sebelumnya. Maka keraguan-raguan itu muncul dari kami, jangan sampai kami tidak mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Itu yang ada di benak kami, tim dan koalisi juga kandidat. Namun ternyata selama dalam perjalanan itu yang harusnya waktu kita harus selesaikan lebih cepat, ternyata itu tertunda. Karena kenapa? Rupanya setiap pergerakan kami di kabupaten-kabupaten itu masyarakat sudah memonitoring. Jadi masyarakat memonitoring bahwa ternyata ada calon kandidat gubernur yang melakukan perjalanan khatulistiwa dalam rangka deklarasi. Ya alhamdulillah, rupanya respon masyarakat luar biasa. Yang seharusnya menurut Sekretariat Koalisi bahwa setiap titik yang akan kami temui itu hanya sekitar 200 sampai 300 orang yang hadir. Ternyata luar biasa, hampir di 15 titik pertemuan dari 8 kabupaten itu masyarakat membludak, karena ternyata memang respon masyarakat pingin bertemu langsung dengan Bapak Hidayat Lamakarate, calon gubernur, dan Bapak Bartolomius Tandigala, calon wakil gubernur. Ini merupakan langkah positif untuk kami karena ternyata dengan hasil evaluasi perjalanan, presentasi dukungan dari masyarakat kita semakin naik, dan ini merupakan hal positif. Tentunya ini merupakan keberuntungan kami di pihak calon gubernur hebat, karena beliau berdua ini ya yang punya kelebihan pendidikan, memang dua-dua doktor. Kemudian mereka sudah berpengalaman di pemerintahan, khususnya di tingkatan PNS. Pak Hidayat adalah jenderalnya PNS kalau untuk Sulawesi Tengah. Jadi itulah yang merupakan kegembiraan kami, dan hasil perjalanan itu ternyata Pak Hidayat Lamakarate sejak kami tiba dari Tojo Unauna, beliau melanjutkan perjalanan lagi ke Parigi Motong, Palasa, Kota Raya, Tinombo, dan beberapa kecamatan lain yang ada di Parigi Motong. Ini merupakan undangan masyarakat yang beliau hadiri, makanya kami dari teman-teman koalisi ada yang terpencar, ada yang ke Toli-Toli, ada yang ke Morowali kembali balik, kemudian ada yang ke wilayah Donggala dan Pantoloan, Kota Palu Ujung. Maka hari ini kami tetap konsolidasi berjalan terus tanpa putus bersama sekretariat koalisi bersama di Jalan Elang. Jadi harapan ini untuk masyarakat, tentunya mari kita mendukung pasangan hebat ini, karena terus terang di beberapa kabupaten relawan atau pendukung koalisi yang rencana dibangun oleh Anwar Hafid dan Sigit Purnomo Said, hari ini mereka sudah banyak yang berbalik arah. Jadi mereka alihkan dukungannya ke pasangan hebat. Ini kami temukan memang di lapangan, dan bukti validnya jelas semua. Dan karena kenapa? Ternyata para relawan-relawan ini
menginginkan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang muda, energik dan berpengalaman. Pak Ketua, sejauh mana antusias masyarakat suka kepada hebat ini? Kalau itu yang saya bilang tadi, kalau antusias masyarakat terus terang sampai hari ini, kenapa hasil presentasi polling itu semakin menanjak, karena bentuk figur yang kami dukung ini adalah figur yang muda, energik dan berpengalaman. Saya mendapatkan satu informasi bahwa katanya dalam perjalanan itu ada yang jadwalkan di luar dari agenda yang dibentuk oleh tim hebat provinsi, karena itu mungkin keinginan masyarakat ingin bertemu dengan kandidat. Mungkin diceritakan. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi dari awal, bahwa kenapa perjalanan kami itu di satu titik yang harusnya panitia sudah siapkan random acaranya, jadwal jam 2 tertunda sampai jam 4, karena dalam perjalanan kami selalu dicegat oleh masyarakat yang kumpul, karena itu yang saya bilang tadi, bahwa mereka memonitoring perjalanan kandidat. Contoh kasus seperti perjalanan kami dari Gedung Geraha menuju ke Simpang Raya Balantak, di situ kami ada sempat singgah di 4 titik. Kami sempat singgah di 4 titik karena kenapa? Rupanya masyarakat sudah kumpul. Jadi itulah kelebihannya alat komunikasi handphone, bahwa masyarakat yang ada di satu titik, arah perjalanan kami itu selalu komunikasi dengan masyarakat, dengan tim-tim yang ada di kelompok rombongan yang ikut. Maka dengan waktu kadang-kadang sampai setengah jam, 2 jam, atau 1 jam, mereka sudah kumpul di satu titik. Maka secara spontan, karena kami memang ingin silaturahmi dengan masyarakat, ya berarti kami harus singgah dan melakukan dialog-dialog sampai setengah jam, kadang-kadang kemudian kami lanjut lagi. Ada satu hal yang terpenting bisa disampaikan di masyarakat, Pak Ketua. Bagaimana tim hebat ini menepis tentang isu sara yang digembar-gemburkan oleh mungkin ada oknum lain sebagainya di masyarakat. Ini kan jangan sampai terjadi pecah belah hanya karena persoalan pilkada. Kalau isu itu sangat kecil kemungkinannya untuk menimbulkan perpecahan. Karena kenapa? Terus terang di beberapa kabupaten yang kami datangi justru harmonis keberagaman itu terjalin. Contoh di Kabupaten Poso, begitu banyak teman-teman dari umat Islam, begitu banyak juga teman-teman dari Kristiani berbaur. Jadi mereka menginginkan Sulawesi Tengah ke depan itu harus dipimpin oleh orang-orang muda yang di dalam hal ini dari dua belah pihak. Jadi supaya ke depan justru lebih terjaga keamanan dan tali silaturahmi antar umat beragama. Ya. Saya ada lagi satu Pak Ketua, saya mendapatkan satu informasi, katanya ada satu rasa terima kasih kepada Pak Hidayat bahwa Barto ini diambil sebagai 02 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu entah barangkali di kabupaten mana itu yang berikan statement itu. Iya, jadi itu memang ada terjadi dialog-dialog dari statement-statement masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahwa di periode 2020 ini 9 Desember teman-teman dari sebelah, dari Hindu, Buddha, Kristiani itu sangat berterima kasih bahwa Pak Hidayat tidak membeda-bedakan untuk
calon pemimpin ke depan, karena beliau sengaja mengambil Pak Bartolomeu Tandigala karena itu mempererat keragaman, keharmonis, keberagaman itu yang beliau inginkan. Jadi tokoh masyarakat Poso sangat gembira, Morowali Utara sangat gembira, kemudian masyarakat Sigi sebagian sudah beredar bahwa kami dari pihak Kristiani ini berterima kasih banyak bahwa di era periode 2020 Pilkada Sulawesi Tengah ini terjadi nasionalis dan religius untuk memimpin Sulawesi Tengah. Dan saya berpesan kepada teman-teman Kristiani, Hindu dan Buddha, ini merupakan era baru, new era untuk kepemimpinan di Sulawesi Tengah ke depan. Karena kita ini bukan memilih pemimpin agama, kita memilih pemimpin daerah, pemimpin wilayah. Tentunya harus dari berbagai kalangan, dan ini tidak ada yang haram, tidak ada yang haram tentang hal itu. Jadi kalaupun ada umpamanya isu-isu yang bahwa ini menimbulkan sara atau apa, itu apa dulu isu yang tidak bermanfaat. Justru yang kami lakukan ini ya, untuk menyelamatkan umat semuanya, harus pola-pola ini yang harus kita lakukan. Jadi harapan saya untuk teman-teman Kristiani ke depan, mari kita menangkan Hidayat Barto untuk periode 2020 di 9 Desember. Dan tidak usah ditanggapi kalau ada isu-isu apa, karena itu adalah isu-isu yang dibuat oleh orang yang tidak mengerti tentang kepemimpinan di daerah. Karena kalau isu itu yang kita dengar, bisa justru itu yang bisa menimbulkan, dan ya harapan untuk teman-teman yang membuat isu begitu ya setidaknya dihentikan, karena akan semakin kuat jaringan kami ketika isu itu akan dibuka dan dijadikan isu sara, bahwa kami akan semakin kuat. Kelompok hebat itu akan semakin kuat. Nah, itu. Saya kira demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih banyak. Yeah. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Mari bersama pasangan hebat untuk membangun Sulawesi Tengah ke depan demi terwujudnya sejahtera, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang manis, manis gula gula.